Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa sih yang akan kalian pelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, ada pengertian klasifikasi. Yang kedua, ada sejarah klasifikasi. Yang ketiga, ada peraturan pengklasifikasian. Dan yang kelima, ada identifikasi atau determinasi makhluk hidup. Nah, yang pertama ada pengertian klasifikasi dulu. Jadi, pengelompokan seluruh makhluk hidup berdasarkan sifatnya, morfologi, anatomi, fisiologi, maupun molekuler. Nah, sedangkan taksonomi, ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup. Jadi, klasifikasi itu untuk mengelompokkan seluruh makhluk hidup berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologis, dan molekuler. Nah, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Jadi, tujuannya untuk menyederhanakan objek studi yang beraneka ragam, yaitu dengan cara mencari persamaan dan perbedaan ciri dan sifat yang ada. Nah, dengan adanya klasifikasi itu, untuk memudahkan bagi kita mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Jadi, misalnya untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, manfaat makhluk hidup bagi manusia, cara menjaga kelestarian makhluk hidup tersebut. Jadi maksudnya gini, dengan adanya klasifikasi kalian jadi bisa bedain nih mana itu kambing, mana itu sapi, mana itu kucing, ayam, dan sebagainya. Kalau misalnya nggak ada klasifikasi, mungkin aja kalian nyebut kucing itu, itu kambing gitu, padahal itu kucing. Jadi dengan adanya klasifikasi ini, kita jadi tahu nih, jadi bisa membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Sama berlaku juga untuk tumbuhan. Kita bisa ngebedain nih, mana tumbuhan yang bisa dimakan dan mana tumbuhan yang tidak bisa dimakan. Tuh. Nah, pengertian klasifikasi. Jadi, di dalam klasifikasi ini terdapat 3 sistem. Yang pertama sistem alami, filogeni, dan sistem buatan. Jadi kalau misalnya sistem alami ini dia menurut Aristoteles, Aristoteles yang menemukan. Jadi si klasifikasi alami ini dia itu berdasarkan morfologinya. Makhluk hidup itu dibedakan berdasarkan morfologi, diklasifikasikan berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Morfologi itu secara bagian luarnya, jadi bagian luarnya aja. Kalau anatomi itu organ dalamnya, organ dalam makhluk hidup tersebut, dan sedangkan fisiologi fungsi dari organ dalam makhluk hidup tersebut. Ingat, sistem alami itu berdasarkan morfologi, anatomi, fisiologi menurut Aristoteles. Sedangkan sistem klasifikasi filogeni dia itu yang menemukan itu Charles Darwin, di mana dia itu berdasarkan sejarah evolusi. Sedangkan sistem klasifikasi buatan ini yang menemukan Linnaeus, dia itu hanya berdasarkan morfologi. Jadi dia cuma berdasarkan bagian luar saja yang mudah diamati. Tuh. Paham ya bedanya? Nah, pertama ada klasifikasi alamiah, yaitu tokohnya Aristoteles, berkebangsaan Yunani pada 350 tahun sebelum Masehi. Nah, dia itu yang membagi makhluk hidup menjadi 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Terus kemudian dunia hewan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan habitat dan perilakunya, tumbuhan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Klasifikasi buatan yang diciptakan oleh Carl von Linné atau Carolus Linnaeus tahun 1707 sampai 1778, ilmuwan dari Swedia. Nah, ini si Linnaeus ini dia dikenal sebagai bapak taksonomi yang klasifikasikan makhluk hidup berdasarkan morfologinya. Nah, si Linnaeus ini juga dia mencirikan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup berdasarkan dengan cara mengamati dan meneliti makhluk hidup. Kemudian apabila ada yang memiliki ciri struktur yang sama atau mirip dijadikan satu kelompok. Setelah itu memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasi. Jadi pertama dia diamati dan diteliti. Yang kedua kalau ada yang sama cirinya dijadikan satu kelompok.
yang ketiga baru memberikan istilah tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi filogenetik diciptakan oleh Charles Darwin. Nah, kalau ini tuh dia tuh berdasarkan sejarah evolusinya atau hubungan kekerabatannya. Nah, ini yang dimaksud dengan klasifikasi filogeniknya Charles Darwin. Jadi, setiap makhluk hidup itu mempunyai sejarah evolusi masing-masing. Filogenik itu jadi berdasarkan kekerabatan atau gennya dia itu lebih dekat ke mana. Itu. Ini namanya pohon filogenik. Tadi untuk bakteria, archaea, dan eukariota, ini untuk tumbuhan. Selanjutnya ada klasifikasi dalam biologi modern. Kalau klasifikasi dalam biologi modern itu, pertama ada pencanderaan atau identifikasi, kemudian ada pengelompokan dan pemberian nama takson. Jadi pertama kita cari atau amati ciri-cirinya dulu seperti morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kemudian dikelompokkan dalam satu takson, diurutkan dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Selanjutnya baru pemberian nama takson. Nah, sejarah klasifikasi. Jadi si Linnaeus ini mempelopori kalau sejarah klasifikasi itu dibagi berdasarkan pertama dia bilang 2 kingdom, hewan dan tumbuhan, kemudian ada sistem takson, dari kingdom sampai spesies, terakhir ada binomial nomenklatur. Jadi sistem klasifikasi pertama ada 2 kingdom, terus berkembang lagi jadi 3 kingdom, jadi 4 kingdom, 5 kingdom, sampai 6 kingdom. Nah, kenapa bisa berkembang lagi? Karena dengan semakin banyaknya makhluk hidup yang ditemukan, ternyata makhluk hidup itu nggak bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contohnya bakteri. Bakteri itu termasuk ke dalam Monera, nggak bisa dimasukkan ke dalam Plantae atau Animalia. Kenapa? Karena si bakteri ini tidak memiliki ciri seperti Plantae atau seperti Animalia. Gitu. Sama seperti hewan atau Animalia nggak bisa dimasukkan ke dalam Plantae karena si Plantae ini punya ciri khas sendiri. Dan sedangkan si Animalia itu nggak punya ciri khas yang dimiliki Plantae gitu. Itulah kenapa makanya terus dibagi menjadi banyak kingdom karena mereka memiliki ciri khas masing-masing tiap kingdomnya. Tuh. Ini ada peraturan pengklasifikasian. Jadi kalau kingdom atau regnum itu dunia atau kerajaan, biasanya regnum itu untuk tumbuhan, tapi sekarang namanya jadi kingdom semua. Kemudian ada filum atau divisi, bagian keluarga besar, filum itu untuk hewan, divisi itu untuk tumbuhan. Klasis atau kelas, nah ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies itu jenisnya. Nih tuh, jadi biasanya kalau misalnya dibagi lagi ada yang namanya subdivisi atau subfilum, ada subkelas, suborder, intraorder. Jadi sebenarnya itu banyak. Jadi kayak masih ada pembagian-pembagiannya lagi. Gitu. Nah, nih dia juga biasanya kalau misalnya familinya pada tanaman, alga atau fungi, dia itu belakangnya ada bacaan AC, ACAE. Nah, kalau misalnya pada hewan, belakangnya ID, IDAE. Itu yang membedakan famili antara hewan dan tumbuhan. Ini peraturan pengklasifikasiannya. Ini ada peraturannya. Jadi kalau misalnya peraturannya itu, kalau misalnya kalian ketik penulisan nama ilmiahnya, penulisan nama spesiesnya, itu harus dicetak miring dengan huruf pertama tuh kayak mimosa pudica, huruf pertama kalimat pertama M-nya besar, sedangkan huruf pertama kalimat kedua pudica P-nya itu kecil, tapi semuanya harus digaris miring, dicetak miring. Nah, selanjutnya ada identifikasi makhluk hidup, ada identifikasi konvensional, jadi cuma hanya peninjauan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Identifikasi modern itu udah dia sudah sampai bagian dalamnya, sampai biologi molekulernya atau biokimianya, atau acuan identifikasi, jadi ada buku khusus itu untuk perbandingan spesies yang sudah ada. Nih, pengelompokan dilakukan pada tingkatan tinggi sampai tingkatan rendah. Jadi yang paling tinggi itu kingdom atau kerajaan, terus filum,
kemudian kelas, ordo, family, genus, spesies. Ini bisa kalian baca sendiri di PowerPoint yang sudah saya berikan. Nah, ada juga kunci determinasi. Kunci determinasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Linnaeus. Tapi sebenarnya si Lamarck ini juga udah pernah menggunakan kunci modern untuk identifikasi. Gitu. Kunci determinasi itu yang udah kalian pernah pelajari waktu SMP, ingat nggak? Jadi misalnya hewan ini memiliki rambut, nanti pindah, berarti hewan yang memiliki rambut itu pindah ke nomor berapa lagi. Hewan yang memiliki rambut memiliki kelenjar mamae. Nah, nanti punya kelenjar mamae pindah kemana lagi, seperti itu. Jadi saling berhubungan antara yang 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ada tata nama binomial nomenklatur. Jadi pemberian nama dengan 2 nama atau disebut dengan tata nama ganda. Tuh. Biasanya dia menggunakan nama genus dan spesies. Jadi nama depannya genus, baru belakang nama spesiesnya. Nah, ini juga bisa kalian baca sendiri. Nah, ini saya beritahu tata cara penulisan nama ilmiah ketika tidak diketik, ketika ditulis tangan. Jadi pertama ada Oriza Sativa. Oriza Sativa itu kan tadi ya, O-nya itu huruf pertama kalimat pertama itu huruf besar. Nah, huruf pertama kalimat kedua itu huruf kecil. Karena kita tulis tangan harus dipakai garis bawah. Jadi Orizanya di garis bawah, Sativanya di bawah garis bawah. Tapi garisnya ketika ada spasi dipisah. Tuh, seperti contoh yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau misalnya nggak ada nama spesiesnya, tulis saja Orija garis bawah spasi SP titik gitu. Jadi SP-nya jangan digaris bawahi. Nah, untuk penggaris bawahannya juga ada Y-nya kan, Y-nya itu harus ditabrak sama garis. Jadi garisnya itu nggak boleh di bawah Y. Itu. Jadi ini tata cara penulisan nama ilmiah ketika kalian tulis tangan, bukan dicetak atau bukan ditulis dengan atau diketik dengan komputer. Itu ya. Ini ada kingdom-kingdomnya. Nah, klasifikasi. Ini biasanya di bawahnya nih kayak Osidioziga sumatrana. Nah, berarti sumatrana, berarti dia itu berasal dari Sumatera. Jadi, pemberian nama spesies itu juga bisa berdasarkan nama orang. Kayak nama mujair tuh juga nama orang tuh. Terus ikan mujair itu nama orang. Terus ada juga kayak Osidioziga sumatrana, berarti dia berasal dari Sumatera. Nah, ya yang menemukan ini sih Peters nih, Peters 1877. Nih, ada Genetum genemon atau melinjo. Ini juga ada kelawar. Nah, ya, jadi cukup sekian penjelasan klasifikasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang perjelas bisa langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.